warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang luka bakar. Perkenalkan, nama saya Harimas Rifai Al-Huda, NIM 1802051112. Saya Revista Subagio, NIM 180205129. Perkenalkan, nama saya Ugi Dia Safira, NIM 180205137. Perkenalkan, nama saya Ulfa Uthatun Hasanah, NIM 180205138. Pengertian luka bakar adalah kerusakan pada suatu jaringan yang disebabkan oleh kontak langsung dengan sinar matahari, sumber panas seperti api, air panas, sengatan listrik, bahan kimia berbahaya, dan radiasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang etiologi luka bakar. Luka bakar suhu tinggi biasanya disebabkan oleh air panas, kobaran api, jilatan api ke tubuh, dan akibat terpapar atau kontak dengan objek-objek panas lainnya. Kemudian luka bakar bahan kimia biasanya disebabkan oleh asam kuat atau alkali yang biasa digunakan dalam bidang industri militer ataupun bahan pembersih yang sering digunakan untuk keperluan rumah tangga. Ada luka bakar sengatan listrik, menyebabkan kerusakan yang disebabkan karena arus listrik, api, dan ledakan. Aliran listrik menjalar di sepanjang bagian tubuh yang memiliki resistensi yang rendah. Dan yang terakhir ada luka bakar radiasi. Biasa disebabkan karena terpapar dengan sumber radioaktif. Tipe luka bakar ini sering disebabkan oleh penggunaan radioaktif untuk keperluan terapeutik dalam dunia kedokteran dan industri. Selanjutnya klasifikasi luka bakar. Luka bakar derajat 1 ditandai dengan kemerahan dan lapisan kulit yang terkena hanya lapisan epidermis. Kemudian ada luka bakar derajat 2, ditandai dengan kemunculnya blister atau gelembung besar yang berisi air dan lembab. Kemudian ada luka bakar derajat 3, hampir seluruh lapisan kulit dan mungkin bisa mencapai lapisan subkutis atau organ yang lebih dalam. Dan yang terakhir ada luka bakar derajat 4, full thickness yang mencapai otot, tendon, dan tulang dengan adanya kerusakan yang luas. Yang pertama adalah definisi pertolongan pertama pada luka bakar, yaitu definisinya pertolongan pertama adalah perawatan untuk meminimalkan konsekuensi terjadinya cedera dan sakit sampai bantuan diperoleh dari tenaga medis datang. Kemudian, pertolongan pertama meliputi tindakan yang dilakukan untuk mencegah kematian, kerusakan, komplikasi, dan untuk mengurangi rasa sakit sebelum datangnya tenaga medis atau sampainya yang terluka
atau korban di pusat pelayanan kesehatan. Kemudian ada tujuan dari pertolongan pertama, yaitu 1. Pertolongan pertama dilakukan untuk menyelamatkan nyawa korban. Yang kedua, pertolongan pertama bertujuan mencegah dan meminimalisir terjadinya kecacatan pada pasien. Yang ketiga, pertolongan dapat memberikan rasa nyaman pada korban atau pasien. Yang keempat, pertolongan pertama diharapkan dapat membantu proses penyembuhan luka pada pasien. Pengobatan luka bakar. Ada beberapa langkah pengobatan atau penanganan luka bakar. Yang pertama dengan menggunakan obat-obatan. Luka bakar ringan dan sedang dapat ditangani dengan salep luka bakar yang mengandung bahan alami, seperti lidah buaya, salep antibiotik, dan penghilang rasa sakit seperti parasetamol. Yang kedua ada operasi. Penanganan luka bakar derajat 3 bisa berupa tindakan bedah dan pencangkokan kulit. Kemudian ada perawatan luka bakar. Di sini ada 3 fase. Yang pertama fase resusitatif, yang kedua ada fase akut, dan yang ketiga ada fase rehabilitasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.